Halo semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di IMPA hari ini, hari Minggu 5 September 2021. Wah, sebentar lagi PA ulang tahun nih. Gak sabar ya menantikan hari itu. Ya semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sekarang mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IMPA pagi ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca Alkitab dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita mau baca bersama-sama. Buat yang sudah bisa baca, boleh dibuka Alkitabnya supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke? Kita mau baca dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?"
Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Sampai di sini bacaan Alkitab pagi hari ini. Wah, cukup panjang ya bacaan kita hari ini. Nah, kira-kira apa ya maksudnya dari bacaan hari ini? Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kakak Layan. Semuanya duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhannya. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Mega di ibadah hari Minggu Berkat Anak. Oke, tadi kita sudah membaca ya dari Yohanes. Sekarang kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang sudah kita baca tadi. Oke, namanya adalah Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih sebenarnya Bapak Yohanes Pembaptis ini? Nah, Bapak Yohanes Pembaptis adalah ternyata sepupunya Tuhan Yesus Kristus, gitu. Jadi, ibu dari Yesus Kristus, siapa namanya? Ibu Maria. Ibu Maria memiliki sanak yang bernama Ibu Elizabeth. Nah, Ibu Elizabeth ini ternyata adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Sedangkan ayah dari Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah Bapak Zakaria. Beliau atau Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Gitu ya. Oke, jadi adik-adik, ternyata sebelum Bapak Yohanes ini lahir, Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria ini mengalami kesulitan, yaitu kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Jadi, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth itu telah lama sekali menunggu supaya mereka bisa mendapatkan keturunan. Sampai mereka di usia opa-oma ya, sampai mereka sudah tua, mereka juga belum kunjung mendapatkan anak gitu. Sampai usianya opa dan oma ternyata mereka juga belum mendapatkan anak. Suatu ketika ada malaikat Tuhan bernama malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel ini menyampaikan pesan ya dari Tuhan kepada Zakaria, Bapak Zakaria atau Ibu Elizabeth, itu bahwa Bapak Zakaria ini akan segera mendapatkan keturunan gitu, mendapatkan anak laki-laki, dan anak laki-laki tersebut harus dinamai Yohanes gitu ya. Tetapi adik-adik tahu nggak, ternyata Bapak Zakaria ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Karena menurut Bapak Zakaria, ya apa sih, aku ini loh sudah tua gitu. Jadi gak mungkin aku bisa punya anak.
Tuh, kata Bapak Zakaria. Nah, karena perbuatannya ini, Bapak Zakaria itu dihukum sama Tuhan. Ia bisu selama Yohanes dalam kandungan ibunya, Ibu Elizabeth, itu Bapak Zakaria itu dihukum tidak bisa berbicara. Sampai kemudian Bapak Yohanes ini lahir, baru deh Bapak Zakaria bisa berbicara kembali. Nah, setelah Bapak Yohanes ini lahir, Bapak Yohanes ini tumbuh besar menjadi seorang yang membaptis orang-orang berdosa. Gitu ya. Nah, makanya itu Bapak Yohanes ini disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Begitu. Nah, karena perbuatannya ini yang suka membaptis orang-orang, Bapak Yohanes seringkali disebut atau dianggap sebagai nabi. Dan ada juga loh adik-adik yang menganggap kalau Bapak Yohanes ini adalah seorang Mesias. Begitu. Tetapi Bapak Yohanes menyangkal, bukan, aku ini loh bukan seorang Mesias, aku ini bukan seorang nabi. Kalau Mesias itu ada di antara kalian yang akan membaptis kalian dan akan menyelamatkan kalian dari maut. Siapa Mesias itu? Yesus Kristus. Jadi Bapak Yohanes itu tidak mengakui ya, dia tidak menganggap dirinya sebagai Mesias. Melainkan Mesias adalah Yesus Kristus. Begitu ya. Nah, jadi adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis ini memberi kesaksian kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Begitu, jadi dia memberitahukan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus akan segera hadir dan mengajak mereka untuk segera bertobat. Begitu. Selain itu ya, Yohanes Pembaptis juga membaptis semua orang yang berdosa. Begitu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang membaptis ya. Kalau gitu Kak Mega mau bertanya ke adik-adik. Apakah adik-adik sudah dibaptis? Tanya papa mama ya. Mah, Pah, aku ini udah dibaptis belum ya? Begitu. Kalau sudah dibaptis adik-adik, berarti adik-adik adalah saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saksi dari Tuhan Yesus Kristus itu gimana sih Kak maksudnya? Maksudnya adalah adik-adik ini menjadi teladan bagi orang lain. Untuk itu adik-adik harus menjadi atau berbuat baik kepada orang lain. Gak boleh nakal, oke? Ya. Terus juga kita harus berbagi kasih, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Begitu ya. Terus Kak, kalau misalnya aku belum dibaptis, berarti aku gak bisa menjadi atau aku bukan saksi Yesus Kristus ya? Ya enggak gitu dong adik-adik. Kalau adik-adik belum dibaptis, adik-adik tetap harus berbuat baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Begitu ya. Dan juga meminta papa ya atau mama untuk segera membaptis kita. Ya, untuk yang belum dibaptis. Begitu ya adik-adik ya. So, Kakak Mega mau memberi semangat kepada adik-adik ya untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menjadi teladan bagi orang lain dan memberikan kasih kepada orang lain gitu ya. Kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, so kita harus semangat dan tidak boleh putus asa. Oke, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Begitu. Oke deh kalau gitu. Itu saja tentang cerita hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Kak Mega mau pamit ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Dadah adik-adik. Terima kasih kakak firman Tuhannya hari ini. Semoga kita semua mendapat berkat dan dikuatkan oleh firman yang disampaikan hari ini. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Ayo siapa yang mau aktivitas? Semua pasti sudah gak sabar ya mau aktivitas. Yuk kita sama-sama mau aktivitas. Kita panggil kakaknya dulu yuk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Gimana kabarnya? Pastinya semuanya luar biasa. Nah, untuk aktivitas minggu ini adalah ayat hafalan yang diambil dari Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gampang banget, pendek banget. Nah, untuk teknisannya, adik-adik harus menyebutkan ayat hafalannya dengan di video. Minta tolong mama papa atau kakak atau oma opa untuk memvideo adik-adik menghafalkan ayat hafalan dari Matius 16 ayat 16 ini. Nah, kalau sudah dikirimkan ke grup ya, atau bisa langsung dikirimkan ke Kak Agnes. Oke, Kak Agnes tunggu sampai hari Senin. Jangan lupa ya, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya, yaitu ayat hafalan dari Matius 16 ayat 16. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, nggak kerasa kita sudah di ujung, sudah hampir selesai IMPA kita pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum menutup hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Karena kita hari ini bahagia, karena kasih Tuhan yang luar biasa, karena kesaksian Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Selesai sudah IMPA kita hari ini. Kita tadi sudah memuji Tuhan lagi. Yuk kita mau berdoa untuk menutup IMPA kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan COVID kami masih bisa mengikuti IMPA secara online. Kiranya Engkau pulihkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga boleh menjadi berkat.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah semangat, sudah duduk yang manis, sudah sukacita untuk mengikuti IMPA hari ini bersama-sama meskipun secara online. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.